Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Reskia Azahra Ramadhani dengan NIM H07131069. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pemetaan jaringan sistem informasi di Desa Tasililu. Adapun di sini hasil peta Desa Tasililu yang telah saya buat di aplikasi QGIS. Nah, ini adalah peta wilayah Sinjai di Desa Tasililu, Sinjai, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai. Nah, di sini ada pun legendanya yaitu kantor desa, tower BTS Telkomsel, kantor polisi, masjid, jalanan kecil, jalanan, wilayah desa, dan Google Earth satelit. Nah, sebelum itu kita harus lebih mengenal mengenai Desa Tasililu. Jadi, Desa Tasililu ini terletak di Sinjai Barat, merupakan salah satu daerah yang memiliki perpaduan unik antara kekayaan budaya, tradisi yang kuat, dan potensi ekonomi yang besar, terutama dalam sektor peternakan. Daerah ini juga menunjukkan bagaimana masyarakat mampu menjaga dan melestarikan budaya lokal sambil beradaptasi dengan perkembangan modern. Nah, berikut penjelasan yang lebih rinci mengenai kondisi di Desa Tasililu. Nah, dalam kekayaan budaya dan tradisi, Desa Tasililu sangat kaya akan budaya lokal yang diwariskan turun-temurun. Masyarakat di sini sangat menghargai adat istiadat yang masih hidup dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi seperti upacara adat, perayaan budaya, dan ritual keagamaan memainkan peran penting dalam mempererat hubungan antar warga dan menjaga identitas budaya desa. Meskipun masyarakat Tasililu hidup di era yang serba modern, mereka tetap menjaga keaslian dan relevansi budaya tradisional yang menciptakan kekuatan budaya lokal yang luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pengaruh dari perkembangan modernisasi dan globalisasi, tradisi lokal tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang, menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan kebutuhan akan kemajuan zaman. Tradisi dan budaya ini menjadi identitas yang sangat kuat bagi masyarakat Tasililu dan menjadi daya tarik bagi wisatawan yang tertarik dengan budaya lokal. Nah, untuk potensi ekonomi dan peternakan, di sisi ekonomi, peternakan adalah sektor yang memiliki potensi besar di Desa Tasililu dengan sumber daya alam yang mendukung, seperti lahan yang subur dan iklim yang mendukung. Sektor peternakan di desa ini berkembang pesat. Masyarakat Tasililu terutama bergantung pada ternak sapi, kambing, dan unggas, serta budidaya ikan yang menjadi sumber daya pendapatan utama mereka. Peternakan ini tidak hanya mencukupi kebutuhan pangan lokal, tetapi juga dapat menjadi komoditas unggulan yang dipasarkan ke wilayah sekitar, meningkatkan ekonomi desa. Nah, dengan adanya teknologi modern yang dapat diterapkan dalam bidang peternakan seperti penggunaan pakan ternak yang lebih efisien dan teknik pemeliharaan yang lebih baik, potensi sektor ini dapat dimaksimalkan lebih jauh lagi. Oleh karena itu, pengembangan sektor peternakan menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya meningkatkan perekonomian Desa Tasililu ke depan. Nah, infrastruktur dan kebutuhan energi. Salah satu faktor pendukung yang penting bagi kelangsungan hidup masyarakat Desa Tasililu adalah infrastruktur yang tersedia. PLTA, pembangkit listrik tenaga air yang ada di desa ini, menjadi penyedia energi listrik utama yang dapat memenuhi kebutuhan energi masyarakat sehari-hari. Dengan adanya PLTA, aktivitas ekonomi seperti pertanian, peternakan, dan perdagangan dapat berjalan dengan lebih lancar. Energi yang cukup juga mendukung pengembangan fasilitas utama seperti puskesmas, sekolah, dan kantor pemerintahan yang sangat penting untuk kemajuan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
PLTA ini juga berperan dalam mendukung energi terbarukan yang semakin relevan di dunia saat ini, yang sedang mengarah pada pengurangan ketergantungan pada energi fosil. Dengan pemanfaatan energi air secara maksimal, Tasililu dapat menjadi contoh pengelolaan energi yang berkelanjutan, yang mendukung pembangunan jangka panjang di wilayah tersebut. Harmoni antara tradisi budaya dan pembangunan. Secara keseluruhan, Desa Tasililu menunjukkan perpaduan yang sangat baik untuk tradisi, budaya, dan pembangunan yang berjalan seiring. Masyarakat desa tidak hanya aktif dalam menjaga tradisi dan budaya mereka, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam pengembangan sektor ekonomi dan infrastruktur yang sangat penting untuk kemajuan desa. Keterlibatan masyarakat dalam sektor ekonomi seperti peternakan dan dalam peningkatan kualitas pendidikan serta akses terhadap fasilitas kesehatan menciptakan keseimbangan yang sangat baik antara kemajuan dan pelestarian nilai-nilai lokal. Desa ini dapat berfungsi sebagai model bagi daerah lain yang ingin mengembangkan wilayah secara seimbang, memadukan kekuatan budaya dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Desa Tasililu juga memiliki potensi besar untuk berkembang di masa depan, baik dalam sektor ekonomi maupun dalam pelestarian kebudayaan. Dengan sektor peternakan yang kuat, didukung oleh infrastruktur energi yang memadai, dan adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, desa ini berpeluang menjadi salah satu contoh sukses desa yang mengelola keanekaragaman sektor dengan sangat baik. Selain itu, dengan perkembangan pariwisata budaya, desa ini juga dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui wisata berbasis budaya dan ekowisata yang menunjukkan tradisi lokal, keindahan alam, dan keunikan peternakan desa. Di masa depan, dengan perhatian yang tepat pada pendidikan, kesehatan, dan pengembangan infrastruktur, Desa Tasililu bisa menjadi wilayah yang lebih maju dengan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. Adapun tujuan pemetaan di Desa Tasililu, yang pertama yaitu menentukan batas administratif Desa Tasililu. Menentukan batas administratif Desa Tasililu sangat penting untuk memastikan kejelasan wilayah yang menjadi bagian dari desa tersebut. Batas administratif yang jelas menjadi acuan untuk perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah secara efektif. Tanpa batas yang jelas, perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam bisa mengalami tumpang tindih antara desa satu dengan yang lainnya. Pentingnya batas administratif. Batas ini berfungsi untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik dilakukan dalam wilayah yang sah, menghindari konflik batas dengan desa sekitar, menyusun kebijakan pembangunan yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan pemetaan yang akurat, dapat digunakan untuk menggambarkan batas administratif desa dalam bentuk poligon yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan tata ruang desa. Yang kedua, mendokumentasikan infrastruktur utama. Infrastruktur utama seperti jalan desa, jembatan, dan saluran irigasi memiliki peran vital dalam mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Dokumentasi infrastruktur utama ini memungkinkan pihak berwenang untuk menganalisis dan merencanakan perbaikan serta pengembangan infrastruktur secara lebih efisien. Pemetaan infrastruktur ini juga memungkinkan analisis aksesibilitas transportasi serta merencanakan pengembangan lebih lanjut seperti pembangunan jalan baru dan perluasan jaringan irigasi. Lalu yang ketiga adalah memetakan fasilitas umum penting. Fasilitas umum seperti kantor kelurahan, masjid, dan sekolah-sekolah adalah elemen penting dalam mendukung aktivitas sosial dan pendidikan di desa. Pemetaan lokasi-lokasi ini membantu memastikan bahwa fasilitas tersebut terjangkau dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Seperti kantor kelurahan. Lokasi kantor kelurahan sangat penting untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administratif, seperti pembuatan surat keterangan, izin usaha, dan dokumen resmi lainnya.
Lalu masjid sebagai pusat ibadah dan kegiatan sosial keagamaan. Lokasi masjid sangat penting untuk memastikan aksesibilitas umat Islam di desa. Dan selanjutnya adalah sekolah. Pemetaan sekolah-sekolah membantu memastikan pemerataan pendidikan di desa, mengidentifikasi area yang membutuhkan pembangunan fasilitas pendidikan, dan meningkatkan akses ke pendidikan yang layak bagi seluruh anak di desa. Pemetaan fasilitas umum ini juga memberikan gambaran yang jelas tentang konsentrasi pemukiman di sekitar fasilitas tersebut dan kebutuhan pembangunan fasilitas baru untuk mendukung kesejahteraan sosial. Lalu yang keempat, mengidentifikasi lokasi sumber daya alam. Identifikasi sumber daya alam seperti lahan pertanian, peternakan, dan padang pengembalaan sangat penting untuk mendukung perekonomian lokal dan merencanakan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Dengan pemecatan yang akurat, kita dapat mengidentifikasi potensi dan tantangan yang ada dalam sektor pertanian dan peternakan. Pemetaan ini juga dapat digunakan untuk merencanakan kawasan konservasi atau pengembangan sektor ekonomi berbasis sumber daya alam secara berkelanjutan. Dan yang kelima adalah menggambarkan lokasi PLTA Tangka Manipi. PLTA Tangka Manipi adalah sumber utama energi terbarukan yang memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan desa. Dengan menggambarkan lokasi PLTA melalui pemetaan, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai peran energi terbarukan dalam mendukung kehidupan masyarakat. Pemetaan PLTA Tangka Minipi juga dapat membantu dalam perencanaan pemeliharaan dan pengembangan energi terbarukan lainnya di masa depan, serta memberikan transparansi dalam pengelolaan energi di Desa Tasililu. Berikut adalah ruang lingkup pemetaan di Desa Tasililu. Yang pertama adalah batas administratif desa, yaitu menentukan batas administrasi Desa Tasililu dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah desa. Batas administratif ini mengacu pada garis yang memisahkan wilayah Desa Tasililu dengan desa atau kelurahan lain di sekitarnya. Penentuan batas ini mencakup batas wilayah, yaitu pemetaan batas administratif yang berfungsi untuk memastikan bahwa wilayah desa tercatat dengan jelas sesuai dengan peraturan yang ada. Batas ini menjadi dasar untuk penetapan kewenangan pemerintahan, pengelolaan lahan, serta pembagian tanggung jawab dalam pembangunan. Juga sebagai pencegahan konflik. Dengan adanya batas yang jelas, risiko konflik wilayah antara desa atau kelurahan dapat diminimalkan. Hal ini juga penting untuk menyusun perencanaan pembangunan yang tidak tumpang tindih dengan desa lain. Dan yang selanjutnya adalah data geospasial yang akurat. Menggunakan data spasial yang akurat melalui sistem informasi geografis untuk menggambarkan batas wilayah desa secara rinci, memfasilitasi pemantauan dan perencanaan tata ruang yang lebih efisien. Pemetaan batas administratif ini juga sangat penting untuk mengatur wilayah pelayanan dalam hal distribusi fasilitas umum serta alokasi dana pembangunan yang tepat. Yang kedua adalah jalan. Memetakan seluruh jaringan jalan yang ada di Desa Tasililu membantu dalam memahami aksesibilitas dan mobilitas di dalam desa. Jalan mencakup infrastruktur dasar yang mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemetaan ini mencakup jalan desa, yaitu memetakan jalan yang ada di dalam desa termasuk jalan kecil yang menghubungkan area pemukiman dan fasilitas penting seperti pasar, sekolah, dan kantor kelurahan. Jalan utama yang mengidentifikasi jalan utama yang menghubungkan Desa Tasililu dengan desa-desa atau kecamatan lain di sekitarnya. Jalan utama ini sangat penting untuk kelancaran distribusi barang, hasil pertanian, dan mobilitas penduduk. Lalu jalan penghubung ke desa lain dan perencanaan pengembangan jalan. Nah, yang ketiga adalah infrastruktur telekomunikasi, yaitu menara BTS (Base Transceiver Station). Menara BTS adalah infrastruktur telekomunikasi yang sangat penting untuk menyediakan konektivitas jaringan seluler di desa. Pemetaan lokasi menara BTS dan fasilitas jaringan telekomunikasi lainnya bertujuan untuk konektivitas seluler.
Menara BTS memainkan peran utama dalam memastikan bahwa jaringan seluler di Desa Tasililu berfungsi dengan baik. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan telekomunikasi, termasuk panggilan suara, pesan teks, dan akses internet. Lalu sebagai peningkatan jaringan internet, juga sebagai ketersediaan fasilitas telekomunikasi dan perencanaan infrastruktur jaringan. Pentingnya menara BTS dalam era digital ini tidak hanya memengaruhi aspek komunikasi pribadi, tetapi juga mendukung berbagai sektor lain seperti pendidikan online, e-commerce, dan layanan publik berbasis teknologi. Dan yang keempat adalah fasilitas publik dan sosial. Pemetaan fasilitas publik dan sosial di Desa Tasililu termasuk kantor kelurahan, masjid, dan sekolah bertujuan untuk lokasi kantor kelurahan akan menjadi pusat pelayanan administratif bagi masyarakat seperti pembuatan surat keterangan, pendaftaran warga, dan layanan lainnya. Pemetaan ini memastikan bahwa akses ke kantor kelurahan berada di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh penduduk. Dan untuk masjid dan fasilitas ibadah lainnya, yaitu untuk merencanakan pembangunan tempat ibadah yang lebih merata serta meningkatkan akses bagi umat Islam untuk melakukan ibadah. Nah, secara keseluruhan, pemetaan fasilitas publik dan sosial membantu dalam memastikan bahwa layanan dasar untuk masyarakat seperti administrasi, pendidikan, dan ibadah tersedia dengan baik dan mudah diakses oleh seluruh warga desa. Hal ini juga membantu dalam merencanakan pembangunan fasilitas baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke, selanjutnya kita masuk ke metodologi. Selanjutnya adalah penjelasan tentang pengumpulan dan verifikasi data spasial dan administratif untuk Desa Tasililu. Yang pertama, untuk pengumpulan data spasial menggunakan citra satelit. Citra satelit dari Google Earth dan Google Maps digunakan untuk memperoleh gambaran visual yang jelas tentang topografi wilayah, kondisi lahan, dan distribusi fasilitas yang ada di Desa Tasililu. Beberapa elemen penting yang dipetakan menggunakan citra satelit meliputi batas wilayah administratif desa. Citra satelit memungkinkan pemetaan batas administratif Desa Tasililu secara visual. Hal ini membantu dalam menentukan garis batas yang jelas antara Desa Tasililu dan desa atau kelurahan lainnya yang berbatasan. Selanjutnya adalah jaringan jalan. Citra satelit digunakan untuk memetakan seluruh jaringan jalan, termasuk jalan desa, jalan utama, dan jalan penghubung antara Desa Tasililu dan desa-desa lainnya. Informasi ini penting untuk analisis aksesibilitas dan perencanaan transportasi. Nah, selanjutnya adalah fasilitas umum. Pemetaan kantor kelurahan, sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas lainnya menggunakan citra satelit untuk memastikan fasilitas-fasilitas ini dapat diakses dengan mudah oleh penduduk desa. Peta ini juga memungkinkan pemangku kepentingan untuk merencanakan pembangunan fasilitas baru yang diperlukan. Dan selanjutnya adalah topografi wilayah. Citra satelit membantu dalam menggambarkan topografi wilayah, termasuk bentuk lahan, apakah datar, berbukit, atau pegunungan. Ini berguna untuk perencanaan pengelolaan lahan, irigasi, dan pertanian, serta untuk mengidentifikasi daerah yang rentan terhadap bencana alam seperti tanah longsor atau banjir. Melalui penggunaan Google Earth dan Google Maps, kita dapat mendapatkan gambaran yang sangat akurat tentang kondisi desa dan sekitarnya. Citra satelit ini memberikan perspektif yang luas dan memungkinkan analisis mendalam tanpa harus melakukan survei lapangan secara langsung. Yang kedua yaitu pengumpulan data administratif. Data administratif diperoleh dari berbagai sumber informasi daring yang tersedia secara resmi, seperti Badan Informasi Geospasial menyediakan data spasial yang mencakup batas wilayah administratif serta informasi lain mengenai peta Indonesia yang terverifikasi dan dapat diakses publik. Lalu Badan Pusat Statistik BPS memberikan informasi demografis dan statistik terkait penduduk, tingkat pendidikan, dan indikator sosial ekonomi lainnya. Data ini digunakan untuk mengetahui
mengetahui komposisi penduduk dan distribusi masyarakat di Desa Tasililu. Data administratif ini meliputi beberapa komponen penting untuk pemetaan dan perencanaan seperti batas wilayah administratif desa yang memetakan garis batas yang jelas antara Desa Tasililu dan wilayah lainnya. Lalu informasi demografi seperti jumlah penduduk, jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Data ini sangat penting untuk merencanakan pembangunan sosial dan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan selanjutnya adalah distribusi penduduk yang membantu untuk menentukan lokasi pemukiman dan menganalisis penyebaran fasilitas di dalam desa seperti sekolah, pusat kesehatan, dan pasar. Penggunaan data dari sumber-sumber ini membantu menghasilkan informasi yang lebih terstruktur dan terverifikasi yang mendukung perencanaan yang lebih akurat. Selanjutnya adalah verifikasi lokasi dengan citra satelit dan Google Maps. Verifikasi lokasi merupakan tahap penting dalam memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar akurat dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Pada tahap ini, citra satelit dan fitur navigasi Google digunakan untuk memeriksa keakuratan data spasial yang telah dikumpulkan. Proses ini dilakukan dengan langkah-langkah berikut, yaitu verifikasi visual dengan Google Maps, citra historis di Google Earth, dan pemetaan berbasis koordinat GPS. Walaupun pemetaan ini tidak melibatkan survei lapangan langsung, data yang diperoleh tetap relevan dan terbaru karena bergantung pada sumber data resmi yang terus diperbarui, seperti citra satelit dan data dari BIG dan BPS. Teknologi pemetaan seperti SIG memungkinkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data secara efisien dan lebih hemat biaya. Selain itu, penggunaan citra satelit dan Google Maps membantu dalam memastikan bahwa data yang digunakan adalah terverifikasi dan valid. Keakuratan data yang dihasilkan meskipun tanpa survei lapangan tetap dapat diandalkan karena menggunakan elemen-elemen geografis yang terdokumentasi secara digital yang memudahkan pengelolaan data spasial dan pembuatan keputusan yang lebih tepat untuk perencanaan pembangunan desa. Selanjutnya adalah pengolahan data. Yang pertama yaitu citra satelit dan Google Earth dan Google Maps diimpor ke dalam perangkat lunak QGIS sebagai dasar pembuatan peta tematik. Citra ini digunakan untuk mengidentifikasi dan memvisualisasikan berbagai elemen geografis seperti batas wilayah administratif desa Tasililu, jaringan jalan, serta lokasi fasilitas umum. Yang kedua, digitasi manual dilakukan pada elemen-elemen penting pada peta, seperti batas wilayah desa, jaringan jalan, sungai, dan titik fasilitas umum seperti kantor kelurahan, masjid, sekolah, serta tower BTS. Proses digitasi ini memastikan bahwa semua elemen geografis yang diperlukan tercatat dengan tepat dalam sistem. Dan yang ketiga adalah penambahan atribut, dilakukan pada setiap objek yang telah digitasi. Atribut yang ditambahkan mencakup informasi tambahan seperti nama fasilitas, misalnya nama kantor desa, masjid, sekolah, jenis infrastruktur, misalnya jalanan aspal atau tanah, serta klasifikasi wilayah. Penambahan atribut ini memungkinkan analisis spasial yang lebih mendalam dan mendukung perencanaan serta pengelolaan wilayah yang lebih efektif. Selanjutnya adalah teknik pemetaan. Yang pertama yaitu georeferensi, menyelaraskan citra satelit dan Google Earth dan Google Maps dengan sistem koordinat geografis di QGIS untuk memastikan data yang diolah memiliki akurasi spasial yang tepat. Yang kedua yaitu digitasi. Proses digitasi manual mengonversi elemen-elemen penting dalam citra satelit menjadi data vektor di QGIS, seperti batas wilayah desa, jaringan jalan, sungai, dan fasilitas umum. Dan yang ketiga adalah klasifikasi wilayah, membedakan elemen-elemen wilayah seperti kawasan pemukiman, area pertanian, fasilitas umum, dan fitur alami.
untuk analisis penggunaan lahan. Dan yang keempat adalah simbolisasi, menerapkan simbol dan warna pada elemen peta. Misalnya warna berbeda untuk tower BTS tiap provider untuk mempermudah interpretasi visual peta. Desa Tasililu terletak di Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, dan berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu sebelah barat berbatasan dengan Desa Palele, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sengkang, sebelah timur berbatasan dengan Desa Buntomanai, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Manipi. Untuk luas wilayah Desa Tasililu, luas totalnya adalah kurang lebih 950,94 hektar terbagi menjadi beberapa kawasan. Yang pertama adalah pemukiman, yaitu sekitar 200.000 meter persegi. Nah, untuk lahan pertaniannya sekitar 467.991,86 meter persegi. Dan untuk fasilitas umum yaitu terdiri dari kantor kelurahan, masjid, sekolah, dan infrastruktur lainnya. Dan untuk kondisi geografis dan penggunaan lahan, untuk topografi Desa Tasililu memiliki kondisi topografi yang bervariasi, dengan sebagian besar wilayahnya berupa perbukitan dan lahan berbukit di bagian barat dan timur desa. Di sisi lain, terdapat juga dataran rendah yang mendukung pertanian, terutama di bagian selatan desa. Dan untuk iklim, Desa Tasililu beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun, mendukung kegiatan pertanian, terutama tanaman padi, jagung, dan perkebunan lainnya. Musim hujan yang panjang mempengaruhi pola tanam dan sistem irigasi di wilayah ini. Untuk penggunaan lahan, untuk lahan pertanian, sebagian besar wilayah desa dimanfaatkan untuk pertanian dengan area pertanian yang tersebar di dataran rendah dan sebagian bukit. Tanaman utama yang ditanam adalah padi, jagung, dan tanaman hortikultura lainnya. Dan untuk perkebunan, beberapa area di sekitar desa digunakan untuk perkebunan seperti perkebunan kelapa sawit dan tanaman komoditas lainnya yang cocok dengan kondisi iklim tropis. Dan untuk sungai dan saluran air, terdapat beberapa sungai kecil yang mengalir melalui desa dan berfungsi sebagai sumber utama irigasi bagi lahan pertanian. Saluran air ini juga digunakan untuk keperluan domestik oleh masyarakat. Pemukiman terpusat di bagian tengah desa, dekat dengan fasilitas umum seperti sekolah, kantor desa, dan tempat ibadah. Wilayah pemukiman umumnya terletak di daerah yang lebih datar untuk memudahkan aksesibilitas. Dan untuk jaringan jalan di Desa Tasililu cukup baik, dengan jalan utama yang menghubungkan desa dengan wilayah sekitar. Akses jalan yang baik sangat mendukung mobilitas penduduk dan distribusi hasil pertanian dari desa ke pasar. Dan untuk fasilitas telekomunikasi, di desa ini terdapat infrastruktur komunikasi berupa tower BTS yang menyediakan layanan jaringan seluler dan internet bagi penduduk. Hal ini memudahkan akses informasi dan komunikasi antar warga dan dengan luar desa. Berikut adalah hasil pemetaan Desa Tasililu untuk wilayah desa menggunakan poligon. Peta ini menampilkan hasil pemetaan batas wilayah administratif Desa Tasililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, yang digambarkan dalam bentuk poligon berwarna pada peta. Poligon ini mempresentasikan area yang secara hukum dan administratif termasuk dalam wilayah desa. Pemetaan ini dilakukan menggunakan aplikasi QGIS dengan metode digitasi on-screen yang berbasis pada data spasial seperti citra satelit, peta topografi, serta data dan informasi dari pemerintahan desa. Hasil pemetaan ini digunakan untuk mendukung proses perencanaan wilayah, pengolahan sumber daya, serta penyusun data spasial desa secara akurat dan sistematis. Ini adalah hasil pemetaan Desa Tasililu untuk akses jalan desa menggunakan line string yang digambarkan dalam bentuk garis dengan simbolisasi berbeda pada peta. Garis ini mempresentasikan berbagai jenis jalan yang menghubungkan pusat desa dengan wilayah lainnya, serta akses jalan utama dan jalan sekunder yang digunakan oleh masyarakat. Dan selanjutnya adalah hasil pemetaan Desa Tasililu
Untuk menara tower BTS menggunakan mark point. Kabupaten yang digambarkan dalam bentuk mark point dengan simbolisasi berbeda pada peta. Garis ini mempresentasikan berbagai jenis jalan yang menghubungkan pusat sekunder yang digunakan oleh masyarakat. Peta akses jalan ini sangat penting untuk perencanaan pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas antar wilayah, dan untuk mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perbaikan atau peningkatan jalan guna mendukung distribusi hasil pertanian dan mobilitas sosial ekonomi masyarakat. Dan berikut adalah hasil pemetaan Desa Tasililu untuk bagian masjid menggunakan mark point. Dan ini adalah hasil pemetaan Desa Tasililu di kantor polisi menggunakan mark point. Peta lokasi kantor polisi ini digunakan untuk mendukung perencanaan pembangunan fasilitas umum dan aksesibilitas bagi warga desa yang membutuhkan layanan kepolisian, seperti pengaduan, permohonan surat-surat kepolisian, dan layanan darurat lainnya. Peta ini menjadi referensi yang penting dalam upaya memperkuat sistem keamanan dan ketertiban di desa. Dan ini adalah hasil pemetaan dari seluruh kantor kelurahan menggunakan mark point. Peta lokasi kantor kelurahan ini digunakan untuk mendukung perencanaan pembangunan fasilitas umum serta memperkuat aksesibilitas bagi masyarakat yang membutuhkan layanan administratif, baik untuk pembuatan surat keterangan, pengurusan dokumen, atau layanan lainnya. Selain itu, peta ini juga penting untuk memetakan hubungan antara kantor pemerintah dengan area pemukiman dan fasilitas umum lainnya di desa. Adapun potensi dan tantangan Desa Tasililu berdasarkan pemetaan. Potensi Desa Tasililu yang pertama adalah potensi pertanian dan perkebunan. Untuk lahan pertanian, sebagian besar wilayah Desa Tasililu dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, terutama tanaman padi, jagung, dan sayuran. Dengan kondisi topografi yang bervariasi, terdapat potensi untuk mengembangkan sistem pertanian terintegrasi termasuk pertanian organik. Dan untuk perkebunan, area perkebunan yang ada seperti kelapa sawit, kopi, dan kakao dapat dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan pendapatan desa. Tanaman-tanaman ini memiliki nilai jual yang tinggi dan dapat memberikan peluang ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Dan yang kedua, untuk sumber daya alam, sungai dan sumber air, yaitu adanya beberapa sungai yang mengalir di wilayah desa, merupakan potensi besar untuk pengelolaan sumber daya air, baik untuk irigasi pertanian maupun kebutuhan domestik, dan pengelolaan yang tepat dapat mendukung keberlanjutan sektor pertanian. Dan selanjutnya adalah hujan dan lahan hijau. Dan yang ketiga adalah potensi infrastruktur aksesibilitas. Nah, untuk jaringan jalan, pemetaan menunjukkan adanya jaringan jalan yang baik di desa, terutama jalan utama yang menghubungkan desa dengan daerah sekitar. Potensi ini memungkinkan distribusi hasil pertanian dan perkebunan yang lebih efisien, serta mempercepat mobilitas masyarakat dan fasilitas umum. Lalu yang keempat adalah potensi sosial dan budaya, lokasi masjid dan kantor desa, dan keterlibatan masyarakat. Dan untuk tantangan Desa Tasililu, yaitu yang pertama adalah tantangan topografi dan aksesibilitas, lalu risiko erosi dan kerusakan tanah, dan yang ketiga adalah ketergantungan pada sumber daya alam, dan yang keempat keterbatasan infrastruktur dan fasilitas, dan yang kelima adalah perubahan iklim dan dampaknya. Dan ini adalah aksesibilitas jaringan komunikasi dan internet di Desa Tasililu. Kondisi jaringan komunikasi. Untuk jaringan seluler, Desa Tasililu telah dilayani oleh tower BTS yang menyediakan layanan telekomunikasi seluler dari operator seperti Indosat dan Telkomsel. Namun, kualitas sinyal masih terbatas di daerah terpencil atau perbukit. Dan untuk layanan panggilan dan pesan, penggunaan telepon seluler untuk panggilan suara umum meski terkadang terputus di area tertentu. Dan untuk kondisi akses internet, data seluler internet diakses sebagian besar melalui layanan data seluler dengan kecepatan internet yang bervariasi tergantung jarak dari tower BTS. Dan Wi-Fi terbatas. Layanan Wi-Fi terbatas dengan sebagian besar masyarakat mengandalkan data seluler. Akses internet di fasilitas umum seperti kantor desa dan sekolah sudah tersedia namun terbatas. Dan untuk tantangan topografi berbukit, medan berbukit menyulitkan distribusi jaringan yang merata, menyebabkan sinyal dan kecepatan internet tidak stabil di beberapa area.
Meskipun ada tower BTS, infrastruktur internet masih terbatas, terutama di daerah terpencil. Dan untuk upaya peningkatannya adalah penambahan tower BTS dan pengembangan jaringan fiber optik akan meningkatkan akses dan kecepatan internet. Dan peningkatan keterampilan digital bagi masyarakat juga penting untuk memaksimalkan penggunaan internet. Dan selanjutnya adalah pemanfaatan SIG untuk perencanaan desa. Sistem informasi geografi sangat penting untuk perencanaan desa, memberikan data spasial yang akurat dalam pengelolaan lahan, sumber daya alam, dan infrastruktur. Berikut beberapa pemanfaatannya. Yang pertama adalah pemetaan dan penataan wilayah. Yang kedua, pengelolaan sumber daya alam. Yang ketiga, infrastruktur dan jaringan jalan. Yang keempat, perencanaan sosial dan ekonomi. Yang kelima, analisis risiko bencana. Yang keenam, pengelolaan lingkungan. Dan yang ketujuh adalah partisipasi masyarakat. Dan manfaat dari pemetaan sistem informasi ini yang pertama adalah akurasi perencanaan. SIG menyediakan data spasial akurat untuk perencanaan yang lebih tepat dan efisien. Yang kedua, pengelolaan sumber daya alam, mempermudah pemantauan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Yang ketiga, infrastruktur yang lebih baik, yaitu mendukung perencanaan pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas yang lebih merata. Dan yang keempat adalah mitigasi bencana, memetakan risiko bencana dan mendukung perencanaan mitigasi yang lebih efektif. Yang kelima, partisipasi masyarakat. Dan yang keenam adalah efisiensi waktu dan biaya. Dan yang ketujuh adalah pemantauan berkelanjutan, memungkinkan pemantauan berkembang di desa dan perubahan lingkungan secara berkelanjutan. Dan selanjutnya adalah saran pengembangan berbasis sistem informasi. Yang pertama, pembangunan infrastruktur SIG di Desa Tasililu perlu dimulai dengan membangun pusat data desa dan memberikan pelatihan SIG kepada aparatur desa dan masyarakat. Yang kedua, pengelolaan sumber daya alam dapat lebih efisien dengan mengintegrasikan data pertanian, perikanan, dan hutan menggunakan SIG, serta merencanakan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Yang ketiga, SIG juga berguna dalam pengembangan infrastruktur seperti pemetaan dan perbaikan jaringan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas dan distribusi barang. Yang keempat, untuk perencanaan sosial dan ekonomi, SIG dapat memetakan demografi desa dan membantu dalam perencanaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih merata. Dalam pengelolaan bencana, SIG digunakan untuk memetakan daerah rawan bencana untuk merencanakan mitigasi risiko. Penting juga untuk membuka akses partisipasi masyarakat dalam perencanaan berbasis SIG yang akan meningkatkan transparansi dan kolaborasi. Dan yang terakhir adalah peningkatan konektivitas digital dengan memperbaiki akses internet akan mempercepat penggunaan SIG dan mendukung pembangunan desa. Nah, dan itulah hasil penjelasan mengenai pemetaan jaringan sistem informasi Desa Tasililu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.